Mana? Turun. Ya. Lain akses. Ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Seperti persinggahan atau perpundenan, Pak. Itu pundennya siapa, Pak? Itu pundennya Dusun Poterejo yang namanya Punden Lemah Dhuwur. Itu ada makam Resi Damar Bekti Jaya Wiguno. Masih keturunan Majapahit begitu? Atau mana? Oh, kira-kira ya begitulah, Pak. Kira-kira menurut kisah masyarakat seperti itu ya? Iya. Ya, Pak, mohon di antar ke atas, Pak ya. Oh iya, Mohon. iya. Macam pitulungan begitu. Iya. Sudah mas-masan teman-teman. Ini tinggi sekali. Mana? Turun. Ya. Lain akses. Ya. Akses. Ternyata ini dia yang membantu. Rahayu, 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 Mbak, permisi Mbak. Jadi di punden ini ada semacam diduga arca kepala naga ya, yang tertutup lumut. Tadi Macan putih. dua batu ini kelihatannya kandang kuda. Zaman dulu ya. Ya, Di sini macan putih ya, Pak. ya, macan putih. Kalau sebelahnya itu kuda. Ya. Pohon apa ini, Pak? Besar ini. Ini pohon beringin. Beringin. Pohon beringin. Ya, pohon beringin. Ini usia berapa, Pak? 1000 tahun atau ratus tahun? Kalau pohon beringinnya ini masih ratusan tahun. Ini kurang lebih 100 tahunan. Lebih tua yang ini, kemuning ini. Ya, meskipun kecil ini sudah lebih 100 tahun ya. Tua ini. Iya, tua. Sudah mati yang separuh. Sekarang mati. Iya. Pohon kemuning. Iya. Pohon kemuning. Jadi di lokasi situs yang sangat keramat ini, yang masyarakat ternyata memberikan nama almarhum yang dimakamkan di punden keramat ini bernama Resi Damar Bekti Jaya Wiguno. Jadi dari segi nama, menggunakan nama gelar Resi ini berarti masih identik dengan tokoh-tokoh sejarah kerajaan Majapahit. Jadi di sini ada meja pesajian ya. Jadi ini ada makam atau kuburan. Coba kita sowan rahayu, 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 rahayu saking dumadi. Wahusan iraruki Mbah Resi Damar Bekti Jaya Wiguno. Bisiril Fatihah.
Di bawah rindangnya pohon kemuning yang berusia ratusan tahun ini, sebuah kisah tentang orang sakti dari Majapahit yang bernama Mbarsi Damar Bekti Joyowigono. Dalam ceritanya merupakan salah satu pejabat tinggi kerajaan Majapahit yang di usia pensiunnya kemudian menyempurnakan tahapan hidup catur asrama ya, yang keempat dan ketiga. Setelah usia anak-anak namanya Brahmacarin, yang kedua usia gerahasta berumah tangga dan mengabdikan diri pada kerajaan Majapahit. Kemudian pada usia pensiun yaitu memasuki usia wanaprastha, yaitu pergi ke gunung. Pergi ke gunung di usia pensiun ini fokus memperdalam dharma, termasuk juga mengajarkan dharma kepada Brahmacarin atau para pejabat muda, para bangsawan muda dan para pangeran muda yang mencari ilmu ke gunung-gunung. Sampai kemudian setelah ilmu ini mumpuni turun gunung memasuki tahapan gerahasta, menjadi pejabat dan mengabdikan diri pada kerajaan Majapahit. Di usia tua inilah Sang Resi kemudian memilih tempat lokasi ini yang dinamakan masyarakat dengan Lemah Nduwur atau sebuah bukit yang tinggi, sebuah area suci di mana kemudian Sang Resi selain memperdalam dharma dan mengajarkan ilmunya sampai kemudian memasuki tahapan sunyasa atau biksuka, yaitu fokus meditasi sampai menjemput moksa. Ini salah satu kemudian tahapan hidup atau catur asrama yang berkembang, terutama pada masa kerajaan kuno Majapahit, yang memang dilandasi pada agama Hindu dan Buddha. Pohon beringin raksasa atau nama kunonya pohon Brahmastana. Ini salah satu kemudian lambang keabadian yang juga diidentikan pada masa kuno juga disebut pohon Bodhi, meskipun ada perbedaan dengan pohon Bodhi yang ada di India, di mana Pangeran Siddhartha menerima wahyu atau Bodhi. Lemah Nduwur lagi situ inggil. Lanjut. Nah, iki kingan penuh kata-kata ini. Ini kamu beli. Wis Tadi nggak. Lemah Nduwur bahasa lainnya juga disebut dengan Siti Hinggil, yang juga memiliki arti tanah tinggi. Siti Hinggil atau Lemah Nduwur. Nah, kondisinya seperti ini. Menurut orang-orang tua dulu memang di sini juga banyak fragmen batu bata kuno ya. Semacam sebuah tempat pemujaan, persajian, asrama kadewa guruan, termasuk pertapaan. Jadi rata-rata sebuah bangunan suci yang ada di gunung-gunung ini, yang biasanya ada seorang maharesi atau mahapertapa yang menungguinya, yang merawat, membina bangunan suci yang ada di gunung-gunung ini, disebut juga maharesi atau mahapertapa atau juga mahayogi, yang selain membimbing para cantri atau para muridnya, juga kemudian melakukan ritual pemujaan, persajian, serta pertapaan. Sampai kemudian para maharesi tua ini kemudian ketika ajalnya hendak tiba, maka menggapai sebuah puncak-puncak gunung untuk mencapai moksa, sebuah tujuan hidup setelah mati, untuk terbebas dari rantai reinkarnasi yang tidak terputus-putus atau dinamakan samsara. Sehingga kehidupan pada masa kuno, kehidupan tertinggi atau terindah adalah keluarnya nyawa atau atman dalam keadaan yang suci, dan nyawa atau atman ini bergabung dengan Brahman, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, menyatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa dalam keadaan yang suci. Inilah yang dinamakan dengan moksa atau tujuan tertinggi dari kehidupan pada masa peradaban kuno. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.